Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini aku bakalan share ke kalian mengenai catatan keuangan ala aku. Aku memonitor keuangan aku secara mingguan. Dan buatku sih ini efektif ya, karena aku jadi bisa tahu berapa banyak budget yang udah aku keluarin tiap minggunya. Semoga bisa menginspirasi kalian ya. Tonton videonya sampai akhir. Sebelum masuk ke weekly review, ini aku tunjukin lagi alur keuangan keluarga aku. Oh iya, alur keuangan keluarga aku ini udah pernah aku jelasin ya teman-teman sebelumnya di video aku yang Seeking Fun. Kalian bisa klik videonya di atas. Dan sekarang aku bakalan nge-review budgeting yang diatur oleh istri. Pertama, sebelum buat budgeting, biasanya aku buat finance calendar dulu kayak gini. Aku buat tanggalnya itu dari hari H gajian bulan itu sampai H-1 gajian bulan selanjutnya. Kayak ini untuk periode April sampai Mei 2021, aku buat tanggalnya itu dari 23 April, karena 23 April itu tanggal gajian suami aku, jadi aku buat tanggal 23 April sampai 24 Mei. Ini kotak-kotaknya ini tanggalnya aku isi, ada yang warna kuning dan ada yang warna abu-abu. Itu yang warna abu-abu itu tanggal gajian. Sedangkan yang kuning ini hari-hari biasa aja yang aku isi, dan aku tulis juga di situ kayak misalnya bayar-bayar. Dan ini itu tanggal 17 ya terakhir yang aku isi. Karena emang aku buat video ini tanggal 17 Mei kemarin, dan gak kerasa udah tinggal seminggu lagi gajian lagi. Oke, next masuk ke budgeting versus real. Jadi aku tuh tiap bulan buat budget versus real kayak gini, supaya bisa tahu apakah pengeluaran kita itu udah sesuai budget atau over budget. Nah, ini adalah jatah untuk periode 23 April sampai 24 Mei. Jatah bulan ini tuh emang lebih besar ya dari bulan-bulan sebelumnya, karena kan ada jatah lebaran kayak THR dan parsel lebaran. Setelah dapat jatah, biasanya aku bagi pengeluaran jadi dua, yaitu ada pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Yang pertama, pengeluaran tetap aku terdiri dari sedekah 500.000, beras 200.000, listrik dan air 200.000, wifi 320.000, pulsa 300.000, uang sampah 30.000, uang ronda 50.000, dan parkir mobil 300.000. Untuk uang parkir mobil di sini, karena kita memang gak punya lahan parkir, makanya kita sewa parkiran mobil di samping rumah. Jadi total pengeluaran tetap aku periode ini yaitu 1.900.000. Selanjutnya ke pengeluaran tidak tetap. Di sini ada makan 2 juta, transport 1,4 juta, jajan anak 200.000, belanja bulanan 500.000, me time 400.000, dana darurat 500.000, biaya lain-lain 800.000, dan keperluan lebaran 1.800.000. Untuk budget makan itu memang aku budgetin cukup besar ya, 2 juta. Biasanya sih sekitar 1 jutaan aja. Kenapa? Karena kemarin tuh bulan puasa ya, pasti ada acara kayak bukber atau makan di luar. Makanya aku budgetkan lebih besar. Terus ada transport juga, itu lumayan besar ya, 1,4 juta. Sebenarnya sih biasanya kita sekitar 900-an ribu aja. Cuman kan karena lebaran, kita kan pasti pengen pergi-pergi gitu ya, mau ke rumah saudara atau kemana, makanya aku lebihin budgetnya jadi 1.400.000. Terus di sini juga ada keperluan lebaran ya, cukup besar, itu 1,8 juta dalam kurung include THR. Nah di sini keperluan lebaran itu kayak misalnya beli parsel lebaran juga, terus THR untuk saudara-saudara atau untuk tetangga misalnya gitu, itu jadi udah include di sini semua.
Total pengeluaran tidak tetap kali ini itu 7,6 juta. Dan total pengeluarannya jadi ada 9.500.000. Terus itu paling bawah ada sinking fund ya, ada 4 kategori sinking fund yang memang tiap bulan pasti aku simpen untuk sinking fund. Totalnya semua jadi 11 juta dan gak ada sisanya 0. Untuk mengisi real pengeluaran di sini, nanti kita ambil dari sini nih, dari weekly review. Jadi aku tuh buat weekly review kayak gini per minggu, dan aku masukin kategori-kategori yang ada di budgeting versus real tadi. Nentuin per minggunya itu aku lihat dari finance calendar yang aku buat tadi. Nih, ini minggu pertama 23-30 April nih aku buat. Minggu keduanya dari 1-9 Mei. Terus minggu ketiga 10-16 Mei. Dan ini minggu keempatnya belum ada ya, karena kan masih berjalan. Nanti aku review minggu terakhir atau minggu keempat itu di tanggal 24 Mei. Next, kita masuk ke daily expense tracker. Disinilah aku mencatat pengeluaran harian aku, dan nanti tiap minggunya aku rangkum atau aku masukkan ke weekly review. Pengeluaran harianku untuk periode ini aku udah catat sampai tanggal 16 Mei kemarin ya. Tuh, ini udah aku tulis dari tanggal 23 April pas gajian. Aku juga udah masukin nama kategori per pengeluaran di kolom paling kanan untuk mempermudah memasukkan ke kategori mana nanti si pengeluaran tersebut di weekly review. Terus ini juga ada yang aku biru-biruin, ini tabungan celengan atau saving challenge aku. Aku masukin juga tapi nggak aku isi nama kategorinya karena dia kan dari uang sisa gitu kan. Di weekly review juga celengan ini aku masukin paling bawah. Ini aku tulis minggu ke-1, minggu kedua, tapi minggu ketiga sama keempat kayaknya nggak akan keisi deh karena udah habis budgetnya, hehe. Terus teman-teman, aku di sini pengen juga nunjukin dompet pintar aku. Dompet pintar aku ini udah lama aku beli, makanya ini udah pada rusak ini ya, kancingnya juga. Isinya ini udah kosong karena ini udah mau akhir bulan lagi dan memang budgetnya semuanya udah terpakai. Ini aku namain di sini kategori-kategori yang ada di budget aku. Ini tuh yang kertas tanggalnya itu nggak bisa dicopot, udah pernah aku coba, makanya jadi aku tempel di luar aja nama kategorinya supaya gampang nanti nyambutnya juga kalau mau dirubah. Dan sekarang ini aku mau hitung sisa budget aku sampai minggu ke-3. Budget pengeluaran aku tuh kan yang pengeluaran tetap dan tidak tetap itu totalnya 9.500.000. Dan ini sampai minggu ketiga ternyata udah keluar 9.250.300. Dan sisa uang aku itu sampai minggu ketiga ini tinggal 249.000 lagi. Tipis banget ya ini selisihnya. Tinggal segini lagi ya, mudah-mudahan cukup sih ya untuk seminggu. Dan sekarang kita cek di dompet aku ada berapa. Dan ini dompet aku, biasanya aku ambil dari dompet pintar aku ini, terus aku masukin ke dompet abu-abu aku ini untuk belanja atau untuk pengeluaran mingguan. Dan sisanya adalah tinggal, kan harusnya 249.700-an. Ini ternyata sisanya cuma tinggal sekitar 230-an ribu aja. Ini selisihnya itu dari uang logam ya, karena kan biasanya kayak uang logam itu aku gak masukin lagi ke dompet, biasanya aku simpen di mobil untuk parkir gitu kan, untuk Pak Ogah gitu. Oke deh teman-teman, sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya supaya channel aku terus berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.